Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab tentang warisan. Ada yang bertanya tentang ibu saya punya anak 3 laki-laki. Ibu saya sudah meninggal dan aset ibu saya banyak berupa rumah dan tanah. Semua aset atas nama ibu saya karena hasil jerih payah ibu saya. Sedangkan bapak saya selama menikah dengan ibu saya tidak pernah bekerja. Lantas warisan ibu saya ini yang berhak adalah siapa? Jadi kali ini saya akan membahas tentang konsep warisan. Siapakah yang berhak mendapatkan warisan si ibu gitu ya, atau warisan orang tua apabila orang tuanya meninggal, atau dalam hal ini salah satu orang tuanya meninggal. Berbicara tentang konsep waris, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang pembagian harta waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian yang pertama adalah ketika berbicara tentang warisan, maka harus ada seorang pewaris yang meninggal dunia dan ia meninggalkan kekayaan untuk diurus oleh ahli waris. Kekayaan ini bisa berupa uang, bisa berupa aset, atau dalam hal ini tanah dan bangunan atau rumah, dan juga bisa surat berharga lainnya, atau bisa juga hutang. Dalam hal ini ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diurus oleh ahli waris. Nah, bagian yang kedua adalah ada ahli waris yang berhak untuk menerima kekayaan pewaris. Artinya bahwa ahli waris ini bersedia untuk menjadi pengurus atau yang mengurus warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, termasuk adalah hutang begitu ya. Tetapi kenapa ini menjadi salah satu bagian yang penting? Karena sebenarnya ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan. Dia bisa juga menolak warisan dari si pewaris. Artinya bahwa ketika dia mau menolak, maka dia harus mengurus penolakan waris itu di pengadilan negeri. Bagian yang ketiga adalah adanya peralihan dari pewaris kepada ahli waris. Tentu dengan atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini ahli waris harus mengurus surat keterangan hak waris dan juga harus mengurus balik nama dari pewaris kepada ahli waris dan mengklaim lain sebagainya gitu ya. Ada banyak hal prosedur yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk bisa melakukan peralihan aset dari pewaris kepada ahli waris. Nah, hal selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan kita adalah siapakah yang berhak untuk menjadi ahli waris si pewaris gitu ya. Di dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Jadi menurut pasal 832 ini yang menjadi ahli waris apabila dia sudah menikah, maka anak-anak apabila ia sudah memiliki anak, dan juga suami atau istri yang hidup terlama. Itu yang menjadi ahli waris apabila sudah menikah gitu ya. Tetapi apabila memang ia tidak menikah, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua dan juga saudara-saudaranya. Jadi kita harus melihat golongan-golongannya gitu ya. Dalam hal ini kalau pertanyaannya adalah itu adalah ibunya, maka dalam hal ini pewaris sudah menikah dan yang menjadi ahli waris itu adalah suaminya dan juga si anak-anaknya. Meski demikian, undang-undang juga mengatur bahwa pewaris sebenarnya bisa melakukan atau memberikan warisan kepada orang lain selain dari ahli waris, tetapi dengan syarat atau dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, si pewaris ini harus membuat surat wasiat gitu ya. Tetapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang wasiat. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang surat wasiat di video berikutnya. Selain berbicara tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan, kita juga perlu mengetahui bahwa sebenarnya ada pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan gitu ya. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada 4 golongan yang mengatur, atau 4 golongan yang diatur tentang orang-orang yang tidak dapat atau yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama adalah orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana pembunuhan atau mencoba membunuh orang yang meninggal atau orang si pewarisnya gitu ya. Jadi orang yang melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan si pewaris, maka ia tidak bisa atau ia tidak dapat untuk mendapatkan warisan atau dia tidak layak untuk menjadi ahli waris.
Sedangkan golongan yang kedua adalah orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris, telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Golongan yang ketiga, orang yang menghalangi orang yang meninggal atau pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Dan golongan yang keempat, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal atau memalsukan wasiat si pewaris. Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam itu diatur bahwa orang yang tidak berhak mendapatkan warisan atau terhalang sebagai ahli waris, yaitu mereka yang sudah melakukan pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya, dan memfitnah. Nah, di dalam hukum waris Islam itu juga diatur bahwa mereka yang pindah agama atau yang berbeda agamanya itu juga terhalang untuk menjadi ahli waris. Kembali pada pertanyaan sebelumnya bahwa siapa yang kemudian berhak untuk mendapatkan warisan gitu ya. Nah, berdasarkan undang-undang atau berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka yang berhak untuk mendapatkan atau berhak menjadi ahli waris adalah ayah atau dalam hal ini suaminya dan juga anak-anaknya gitu ya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa selama pernikahan itu berlangsung, siapa yang bekerja lebih banyak atau siapa yang kemudian bekerja keras dan siapa yang tidak bekerja untuk diklaim bahwa ia tidak bisa atau tidak mampu untuk mendapatkan warisan. Karena warisan itu secara undang-undang jelas dikatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan atau yang menjadi ahli waris adalah ayah atau ibu yang hidup terlama dan juga anak-anaknya. Jadi dalam hal ini yang menjadi ahli waris adalah ayahnya atau suaminya dan juga si anak-anaknya. Kembali pada pertanyaan yang tadi, siapakah yang kemudian berhak untuk mendapatkan warisan? Sebenarnya di dalam penjelasan saya sebelumnya, berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Perdata ataupun kompilasi hukum Islam gitu ya, jelas diatur bahwa yang kemudian berhak menjadi ahli waris adalah ayah atau ibu yang hidup terlama atau suami gitu ya, dan juga anak-anaknya apabila memang si pewaris ini sudah menikah. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa kalau memang semasa di dalam perkawinan ada pasangan yang kemudian bekerja dan ada pasangan yang tidak bekerja. Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu jelas bahwa ketika seseorang sudah menikah gitu ya dengan pasangannya, maka terjadilah percampuran harta antara suami dan juga istri. Tidak dilihat atau tanpa memandang siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang kemudian tidak bekerja. Nah, dalam hal ini maka kemudian kita harus melihat bahwa warisan yang dimaksud ini adalah bukan seluruh harta dari si ibu ini atau yang atas nama ibu ini kemudian menjadi dibagi secara rata gitu ya. Tetapi bagian warisan yang akan dibagi kepada ahli waris itu adalah setengah bagian dari seluruh aset yang ada yang kemudian dibagi. Kenapa? Karena setengah bagiannya itu adalah milik si ayah dan ayahnya ini masih hidup. Jadi contoh sederhananya adalah ketika si ibu ini meninggal dan kemudian meninggalkan uang 1 miliar gitu ya. Nah, uang 1 miliar ini kita tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah milik si ibu secara full gitu ya, atau 100%. Kenapa? Karena 1 miliar ini selama perkawinan itu adalah milik dari suami dan istri atau ayah dan ibu. Yang mana 500 juta itu adalah bagian si ayah dan 500 juta ini adalah bagian si ibu. Nah, ketika si ibu ini meninggal, maka yang dibagikan kepada ahli waris, dalam hal ini ahli waris kan adalah si ayah dan juga anak-anak gitu ya. Yang perlu dibagi itu adalah 500 juta ini. Gitu ya. Jadi yang perlu dibagi ini bukan 1 miliar yang kita lihat secara kasat mata, tetapi yang perlu dibagi ini adalah bagian dari si ibu ini saja. Yaitu 500 juta ini yang kemudian dibagi secara rata kepada ayah dan kepada anak-anak. Atau kalau memang secara hukum Islam, maka diatur lagi apabila memang ada anak perempuan dan anak laki-laki gitu ya, yang mana anak perempuan mendapatkan 1/3 dan anak laki-laki mendapatkan 1/2. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata ahli waris, kan ini tadi disebutkan bahwa ada banyak ahli waris gitu ya, ada saudara-saudara dan juga ada ayahnya. Dan ada ayah dan adik yang kemudian tidak setuju untuk membagi warisan gitu ya. Tetapi ada anak lain yang atau ahli waris lain yang kemudian keberatan karena ia mungkin membutuhkan warisan itu sebagai untuk melanjutkan hidupnya atau usahanya gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dimusyawarahkan baik-baik antara
para ahli waris, karena ahli waris kan tidak hanya satu orang atau dua orang gitu ya. Sekalipun itu adalah ada amanat dari pewaris, tetapi kalau tidak tertulis di dalam surat wasiat gitu ya, ataupun kalau tertulis di dalam surat wasiat pun, itu tidak bisa menghalangi ahli waris lain untuk memperoleh bagiannya gitu ya. Jadi kalau memang ada bagiannya itu, yang pertama bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ataupun kalau memang tidak terjadi kesepakatan di dalam musyawarah tersebut, maka bisa diajukan gugatan perdata di pengadilan untuk mendapatkan bagian warisan yang memang menjadi haknya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.